Perang Diponegoro atau Perang Jawa berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah kolonial Belanda untuk memasang patok-patok pembuatan rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan perang. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton pada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober tahun 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Perang akhirnya pecah ketika Semisal pada Mei tahun 1985 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Penyebab umum: 1. Intervensi Belanda dalam urusan Kesultanan Mataram. 2. Penobatan Pangeran Menol. 3. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. 4. Semakin sempitnya kekuasaan raja-raja di Yogyakarta. 5. Wilayah pantai sudah dikuasai Belanda. Penyebab khusus: 1. Patuh Dunirejo dan Residen Yogyakarta ingin menyingkirkan Pangeran Diponegoro. 2. Mereka memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. 3. Pangeran Diponegoro mengganti semua patok dengan sumbu runcing sebagai simbol perlawanan. Kapan terjadinya Perang Diponegoro? Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 21 Juli 1825. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Dan tokoh-tokoh yang turut membantu Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda salah satunya Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya adalah why. Mengapa Perang Diponegoro berakhir? Alasan mengapa Perang Diponegoro berakhir bermulai ketika pasukan Belanda sadar bahwa penerapan strategi gerilya dan atrisi Diponegoro mulai melemahkan pasukan Belanda. Oleh karena itu, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro menggunakan sistem benteng yang berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Dengan ketangkapnya Kiai Mojo pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo kemudian menyerahkan diri kepada Belanda. Hal ini melemahkan posisi perangnya Pangeran Diponegoro. Mengetahui hal ini, Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 setuju untuk bertemu dengan Kolonel Jean Baptiste Clearance, sang utusan Jenderal de Kock. Tetapi pertemuan antara dua pihak tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Jenderal de Kock secara langsung. Mata-mata di dalam kesatuan pangeran tersebut melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda bahwa ia adalah Sultan Jawa bagian selatan. Pada Maret 1830, Jenderal de Kock mulai merencanakan penangkapan Diponegoro dengan memerintahkan Mayor A.V. Michels dan Kolonel Louis de Perron untuk mempersiapkan perlengkapan militer mereka. Dan setelah itu, Jenderal de Kock dan pasukannya berhasil menjepitkan pasukannya Diponegoro. Akhirnya, setelah penglihatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat pengikut-pengikutnya yang tersisa dibebaskan. Dan pada saat itulah tanda berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830. Tapi mengapa sisa pengikutnya tidak lanjut melawan jika mereka memang setia kepada sang Pangeran Diponegoro? Itu dikarenakan mereka benar melihat sang pangeran sebagai pemimpin. Jika ia menyerahkan diri kepada Belanda, maka itulah yang pengikutnya akan lakukan, yaitu menyerah dan tidak melawan lagi. How? Bagaimana proses terjadinya perlawanan pada Perang Diponegoro dan bagaimana berakhirnya?
Walau saat itu Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur tentang urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Tapi saat Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekadnya untuk melakukan perlawanan. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Karena hal itulah yang memunculkan kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan mengganti atau menukar patok yang dipasang Belanda dengan tombak sebagai bentuk sikap penyerangan kepada Belanda. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun lalu berakhir pada 28 Maret 1830 karena Pangeran Diponegoro yang menyerah setelah berhasil dipujuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Peranan tokoh pemimpin. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Mustahar lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785 dari pasangan selir bernama R.A. Mangkarawati dan raja bernama Gusti Raden Mas Surojo yang akhirnya naik tahta dan diberi gelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro diketahui sempat menolak permintaan ayahnya untuk naik tahta menjadi raja. Hal tersebut karena beliau sadar hanya terlahir dari seorang selir. Pada masa itu, hanya keturunan dari permaisuri yang berhak dinobatkan menjadi raja. Awal sejarah Pangeran Diponegoro dimulai saat Belanda mulai melakukan intervensi ke keraton dan memasang patok-patok di lahan milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Sekitar tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin pasukan dari Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam pertempuran besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarganya dan pengikutnya pada 20 April 1830 dengan taktik licik perundingan palsu. Pangeran Diponegoro kemudian ditawan dan dibawa dengan kapal Pollux menuju Manado. Di Manado, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditahan di benteng Amsterdam. Kemudian beliau sempat dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya meninggal pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di kota tersebut atau di Makassar. Selanjutnya adalah dampak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dan hasil Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar selama penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan Pangeran Diponegoro harus berakhir karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro agar menyerah. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dan berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro bagi Indonesia. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. 2. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan yang ketiga, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.